Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga terlaksananya usul penelitian secara online ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya acara usul penelitian pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir sebagai peserta usul penelitian Saudari Makfiratur Remadini. Baiklah, untuk membuka acara usul penelitian hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi usul penelitian Saudari Makfiratur Remadini. Kepada Saudari Makfiratur Remadini, dipersilakan. Terima kasih kepada Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratur Remadini dengan NPM 19170511021. Di sini saya akan melakukan presentasi usul penelitian yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Dini pada Penyakit Mental Gangguan Kecemasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, kesehatan merupakan suatu aspek yang amat penting bagi kehidupan setiap individu manusia. Menurut UU 36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kesehatan mental adalah keadaan yang sehat baik secara fisik, mental maupun spiritual. Penyakit mental atau gangguan mental umumnya yang diketahui yaitu gangguan kecemasan, depresi, skizofrenia, gangguan kepribadian, OCD, PTSD, ADHD, dan masih banyak lagi. Rasa cemas sangatlah umum dan bersifat sementara saja pada saat-saat tertentu. Namun, ketika rasa cemas berlangsung lebih lama dan mudah terjadi kapanpun, bahkan saat normal, maka hal ini dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan metode forward chaining untuk pembuatan sistem pakar diagnosa dini terhadap data-data yang telah dikumpulkan terkait dengan penyakit mental gangguan kecemasan. Dan yang kedua, bagaimana performa dan tingkat akurasi yang dihasilkan dari pembuatan sistem pakar penyakit mental gangguan kecemasan menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian yang pertama adalah menerapkan metode forward chaining untuk pembuatan sistem pakar diagnosa dini terhadap data-data yang telah dikumpulkan terkait dengan penyakit mental gangguan kecemasan. Dan yang kedua, mengetahui performa dan tingkat akurasi yang dihasilkan dari pembuatan sistem pakar penyakit mental gangguan kecemasan menggunakan metode forward chaining. Manfaat penelitian ada 4, yaitu memberi informasi dengan akurat terkait penyakit mental gangguan kecemasan, membantu orang-orang dalam memahami dan mengetahui kondisi mentalnya terkait penyakit gangguan kecemasan, membantu agar orang-orang dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kondisi mentalnya, dan yang keempat, membangun sistem pakar penyakit mental gangguan kecemasan dengan metode forward chaining. Ada berbagai macam batasan masalah yang ada pada penelitian ini, mulai dari rencana penelitian, yang termasuk yaitu manfaat dan tujuan penelitian yang hanya terkait dengan gangguan kecemasan, hingga narasumber untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu hanyalah orang-orang yang familiar dengan penyakit gangguan kecemasan seperti psikiater, psikolog, ataupun pasien yang telah berkonsultasi. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Ada sistem pakar, yaitu perangkat lunak pengambil keputusan yang pengambilan keputusannya itu didasarkan terhadap informasi dari pakar. Kemudian ada penyakit mental, yaitu penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderita. Lalu ada gangguan kecemasan, yaitu ketika rasa cemas menjadi berlebihan dan tidak sesuai proporsi. Kemudian ada forward chaining, yaitu strategi yang digunakan dalam sistem pakar yang untuk mendapatkan kesimpulannya atau keputusan dimulai dengan menelusuri fakta-fakta yang didapat. Kemudian di sini ada 2 penelitian terdahulu yang saya gunakan. Yang keduanya menggunakan forward chaining dalam membangun sistem pakarnya. Penelitian pertama yaitu rancang bangun aplikasi sistem pakar diagnosis gangguan emosional pada anak berbasis aplikasi website, dan yang kedua adalah sistem pakar diagnosa kesehatan mental. Yang ketiga ada metode penelitian. Subjek penelitian ini ada 2, yaitu psikolog atau psikiater serta pasien. Psikolog atau psikiater menjadi subjek utama penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat baik mengenai penyakit gangguan kecemasan maupun penyakit-penyakit sejenis atau yang menyertainya. Kemudian ada pasien, yaitu individu yang berkonsultasi ke psikolog atau psikiater.
Metode pengumpulan data ada 3. Yang pertama adalah wawancara, yaitu dilakukan langsung dengan memberi pertanyaan kepada psikolog, psikiater, serta pasien yang berkonsultasi. Kemudian ada observasi yang dilakukan dengan cara mengamati langsung keadaan dari para subjek pasien yang datang berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater. Serta ada data yang tersedia di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat beberapa artikel jurnal dan buku terkait penyakit gangguan mental, gangguan kecemasan sebagai referensi. Metode penelitian ini menggunakan modified waterfall atau metode waterfall yang dimodifikasi, yaitu SDLC waterfall. Metode waterfall dapat meminimalisir kesalahan di awal pengembangan, dan SDLC memungkinkan untuk pengembangan dilakukan pengulangan pada tahapan pengembangan tertentu. Sehingga dengan menggabungkan kedua metode ini dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan pengulangan pengembangan apabila terdapat kesalahan di suatu proses tanpa mempengaruhi proses lainnya, sehingga pengembangan menjadi lebih efisien. Kemudian ada implementasi dan pengujian. Implementasi dari penelitian ini yaitu dengan dibuatnya website untuk menjalankan sistem pakar tersebut dengan bahasa pemrograman PHP untuk membangun sistem web dan desain menggunakan HTML Bootstrap untuk menampilkan antarmuka pengguna atau user interface. Kemudian pengujiannya dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box serta menggunakan alpha dan beta. Pengujian alpha kepada psikolog, psikiater, dan pasien yang telah bekerja sama dalam penelitian serta pengujian beta dilakukan terhadap orang-orang secara acak yang belum pernah berkonsultasi ke psikolog. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian pemaparan materi dari Saudari Makfira. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta usul penelitian diberikan pertanyaan kepada Saudari Makfira. Izin bertanya kepada Saudara Fira. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum, NPM 191705108. Sebelumnya disebutkan berbagai penyakit mental. Mengapa Anda memilih penyakit mental gangguan kecemasan dan bukan penyakit lainnya? Sekian, terima kasih. Saudari Ayumi, NPM 191705104. Izin bertanya kepada Saudari Makfira, apa sajakah dampak buruk dari gangguan kecemasan sehingga perlu dibuatnya sistem deteksi dini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Zamriani dengan NPM 197051028. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Makfira ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Kenapa pengujian juga dilakukan dengan metode beta kepada orang-orang secara acak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Silakan untuk Makfira Turaimadini untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama, pertanyaan dari Ummu Kalsum. Menurut beberapa sumber yang telah saya baca, gangguan kecemasan merupakan penyakit mental yang paling banyak diderita di seluruh dunia, yang kemudian biasanya diikuti oleh depresi, bipolar, dan skizofrenia. Gangguan kecemasan termasuk ke dalam penyakit yang umum dimiliki oleh manusia, baik oleh pria maupun wanita, mulai dari usia anak-anak hingga usia lanjut. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat sistem pakar terkait gangguan kecemasan. Yang kedua, pertanyaan dari Fadela, dampak buruk dari gangguan kecemasan, yaitu dapat menghambat kegiatan atau produktivitas seseorang misalnya karena takut keluar rumah, bertemu orang lain, atau hal-hal lainnya yang secara berlebihan. Dapat juga mengakibatkan penyakit fisik karena stres terlalu lama, seperti gangguan pencernaan atau metabolisme tubuh, serta dengan gangguan kecemasan ini juga beresiko untuk terkena penyakit mental lainnya, seperti PTSD yang terkait trauma atau OCD yang terkait dengan tindakan berulang yang berlebihan.
Oleh sebab itu, dilakukan deteksi dini supaya dapat diambil tindakan lebih lanjut oleh penderita agar penyakit tidak semakin parah dan mempengaruhi kehidupannya sehingga dapat menjalani hidup lebih sehat. Untuk yang ketiga yaitu dari Zahra Liza Mulyani. Selain metode alfa yang dilakukan kepada orang-orang yang telah familiar dengan gangguan mental seperti psikolog atau psikiater dan pasien, pengujian juga dilakukan kepada orang-orang secara acak yang sama sekali belum pernah berkonsultasi mengenai kesehatan mentalnya untuk tujuan mendapatkan hasil pengujian yang lebih beragam. Juga karena fungsi utama dari sistem pakar ini adalah untuk mendeteksi dini terhadap orang-orang yang belum menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit gangguan kecemasan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian beta ini. Apakah ada tanggapan lagi? Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan saya tutup ya agar menghemat waktu. Terima kasih yang sudah bertanya. Baiklah, apabila sudah tidak ada pertanyaan kembali, demikian acara usul penelitian hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta acara usul penelitian pada hari ini. Mari kita dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saya yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.